Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dipikir-pikir ya, beberapa hari ini saya bikin tema tentang angket, tentang kecurangan pemilu. Sebenarnya itu ya saya orang nggak ngerti itu. Saya tuh nggak ngerti angket apa. Terus ada lagi usulnya siapa itu, Saifullah Fatah ya, soal apa itu, soal pansus, panitia khusus yang semua katanya bisa dipanggil apa stakeholder, apa pemangku kepentingan tuh apa sih, nggak paham sih sebenarnya. Bisa dipanggil sama DPR, dikasih batas waktu 20 hari. Terus orang ribut soal, katanya orang-orang itu kata siapa, Yusril apa sama Mahfud, angket itu nggak bisa ya ngubah hasil pemilihan umum, hasil perhitungan yang pakai si rekap KPU itu loh. Ya tetap aja Prabowo jadi presiden kalau dia menang 58% ya. Itu sebenarnya orang-orang itu ngomong apa sih saya? saya pada lagi pusing, soto saya nggak laku, piscok saya nggak laku, ngomongin soal apa? Soal apa itu loh, angket hak bertanya. Saya lihat Adian Napitupulu yang rumahnya di sini dekat rumah saya sebenarnya, di danau itu. Oh, ini hak konstitusional rakyat. Kalau ada pihak-pihak yang menghalangi hak angket, berarti dia menghalangi, gak ada seorang pun yang boleh menghalangi konstitusi bergerak. Gak penting-penting amat sebenarnya buat rakyat. Terus saya bilang, kayak sih nggak mengasih apa, nggak, hak angket tuh nggak bisa membatalkan atau mengubah hasil pemilihan umum, hasil perhitungan suara. Tapi terus menurut saya coba bikin ini ya, apa namanya, satu pembenaran lah, apa namanya ya nggak ngerti. Yang penting jangan kita mewarisi kecurangan ke anak cucu kita kan gitu ya. Ya sih nggak membatalkan hasil pemilu, tapi jangan sampai nilai-nilai kejahatan itu, kecurangan kan jahat, jangan sampai menjadi warisan dan menjadi hal yang dibiasakan di bangsa ini. Saya ngomongnya ngikut orang-orang pintar yang di YouTube itu ya. Padahal pikiran saya itu gimana, jualan soto laku nggak, jualan soto 2 hari nggak laku 10.000, padahal ya mungkin anak-anak mahasiswa universitas PTI gitu ya, mungkin karena anak beasiswa ya tiap hari dapat makan ransum ya, kecuali Sabtu Minggu kan. Jadi makannya juga saya lihat kalau beli di warung tuh ya sederhana juga, dibungkus. Ya saya kan nggak jualan makanan matang, orek tempe misalnya itu, terus sambal goreng kentang dibungkus semuanya. Rupanya di asrama mereka bikin itu ya, bikin masak nasi sendiri. Jadi kalau begitu caranya kan soto apa namanya, soto 10.000 itu nggak jadi menu utama saja nih ya, karena mereka itu seleranya kan mungkin ya makan rame-rame dengan di asrama gitu ya. Itu kan asramanya isinya 200 orang ya. Logikanya kan marketnya itu pasarnya besar 200 orang ya. Warung saya kan cuma 10 meter dari kampus itu. Tapi kok jadi nggak ada yang beli soto.
Tapi kalau bikin sebelum ke warung jam 10 bikin ini, saya bikin tema-tema politik ya. Sebenarnya ya nggak nyambung sebenarnya untuk kehidupan saya tema-tema politik itu, ngomongin angket, ngomongin kecurangan pemilu, ngomongin hal-hal yang itu sebenarnya konsumsi elit ya, bukan konsumsi saya. Kan sebenarnya tema-tema itu tema di awang-awang, nggak teman-teman saya seperti si Mail, seperti si Rustam kan nggak peduli juga soal kecurangan pemilu itu kan. Ya mereka tetap jualan baslok bakso colok sama apa itu namanya itu loh, apa sih, batagor gitu ya, pulang sore, tiap pagi berangkat pulang sore. Atau si Mail jualan ini apa, bukan baslok juga bukan baslok, apa sih Mail itu jualan apa sih, cilok. Nggak mikir kecurangan pemilu, dia mikir hal-hal yang sederhana, hal yang beras naik, ya kan, mengeluh soal beras naik, yang gitu-gitu ya. Rakyat tuh nggak kenal juga hak angket, nggak kenal juga pansus. yang dia kenal itu beras kenapa jadi 14.000, 13.000 juga nggak enak katanya berasnya kan, kok naik terus sih, bingung juga. Makan pakai sambal atau beli beras liter udah nggak cukup katanya, anaknya 4, istrinya 1, seliter nggak cukup Pak katanya, jadi harus 2 liter udah 26.000. Padahal kerjaan nggak menentu itu. Terus kalau pakai itu makan pakai cabai doang itu 5.000, masa katanya cabainya 4 ya, terus bawang merahnya 3, 5.000 tuh katanya. Propor orang seperti gitu tuh ini yang ngurusin angket ya. Harusnya kan pemerintah tuh memperhatikan orang-orang kayak gitu tuh ya, yang kehidupannya lebih susah, tapi ya pemerintah nggak mikir. mikir untuk memperpanjang kekuasaannya sendiri, untuk keluarganya sendiri ya, untuk kelompoknya sendiri ya. Rakyat sih katanya dikasih bansos, mana nggak ada bansos di sini, yang ada di TV. Nggak tahu di sini nggak ada bansos gitu. Ya ada dulu dari Magicom, nggak tahu dari siapa. Terus ada beras sama ini minyak, itu sebelum pemilu ya, dari caleg-caleg itu. Serangan malam bukan serangan fajar ya. Waktu ke GBK ya mereka datang 2 bis, lumayan dapat 100.000. Ke GBK itu berarti ke ini ya begitulah. Terus datang ke Stadion Pakansari dapat lagi duit ya. Mereka ikut sana ikut sini karena yang penting kan dapat duit untuk beli beras. Ya pilihan-pilihan orang kecil kan, mana pilihan yang ideologis, pilihan apa, yang penting kan amplopisme. Usah jam 3 mau sholat tahajud dulu, saya tadi bangun jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.